belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, berikanlah kami kepintaran, kecerdasan, hikmat-Mu, terus Kau tambah-tambahkan. Ya Bapa, sertailah kami sepanjang pembelajaran ini, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 8 dengan tema Aku Membutuhkan Orang Lain. Bahan Alkitab kita terambil dari Kejadian 2 ayat 18. Nah anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita telah belajar mengapa kita membutuhkan orang lain. Ingatkah kamu cerita Allah menciptakan manusia? Ayo kita baca kitab Kejadian 2 ayat 18. Nah, anak-anak, kita baca bersama-sama ya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, anak-anak, manusia yaitu tidak dapat hidup sendiri, sekalipun banyak sekali yang telah dilakukan untuk dirinya. Dia sadar bahwa ada kekurangan. Nah, anak-anak, Tuhan belum selesai. Tuhan sudah berencana untuk menyediakan seorang teman yang akan memenuhi kerinduan hati manusia. Karena manusia diciptakan untuk bersekutu dan berteman, maka dia hanya dapat menikmati hidup sepenuhnya apabila dia dapat berbagi kasih, kepercayaan, dan pengabdian dalam lingkungan intim hubungan keluarga. Nah, anak-anak, Tuhan memungkinkan manusia memiliki seorang penolong, secara harfiah penolong yang sepadan atau seorang yang sepadan dengannya. Nah, anak-anak, perempuan itu akan menjadi orang yang dapat ikut berbagi tanggung jawab dengan laki-laki, merespon sifat laki-laki dengan pengertian dan kasih, serta bekerja sama sepenuhnya dengan laki-laki itu dalam melaksanakan rencana Tuhan. Tuhan memberikan manusia penolong karena memang tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain di dalam hidupnya. Nah, anak-anak, seperti di dalam Kejadian 2 ayat 18, setelah Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam, Ia berkata bahwa tidak baik jika manusia hidup sendiri. Manusia perlu orang lain untuk menolongnya. Oleh sebab itu, Allah memberikan seorang pendamping dan penolong kepada Adam, yaitu Hawa. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan orang lain di sekitar kita. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan manusia pertama yang bernama Adam dan perempuan pertama yang bernama Hawa. Nah, anak-anak, Tuhan menciptakan Hawa sebagai penolong untuk Adam, sama seperti halnya dengan kita. Kita membutuhkan orang lain di sekitar kita. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan saja bagaimana jika kalian hidup hanya seorang diri di dunia ini. Bagaimana jika di dunia ini cuma ada kamu sendiri? Tentunya kamu tidak bisa hidup jika kamu hanya sendirian saja, karena manusia
adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain. Nah, anak-anak, jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena telah memberikan orang lain di sekitar kita. Contohnya telah memberikan orang tua, teman, keluarga, dan lain-lain. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah saja. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, ikutin doa ibu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan orang tua, teman, guru, dan orang-orang lain di sekitarku untuk menolongku. Ajarilah aku untuk mengasihi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.